Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah dengan NIM 200211072 dari kelas A2 Ilmu Komunikasi Peminatan Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Etika Public Relation, yaitu mengenai bab 4. Itu adalah materi etika profesi. Akan membahas mengenai etika profesi. Hal yang pertama perlu kita ketahui dahulu adalah mengenai apa sih pengertian profesi dan profesional. Nah, seorang profesional itu adalah seseorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahliannya dan keterampilan tinggi, atau hanya sekedar hobi atau untuk bersenang-senang saja dan bekerja. Sementara itu, definisi profesi humas menurut Howard Stephenson dalam buku Handbook of Public Relations yang diterbitkan tahun 1971, artinya humas atau PR yang dapat dinilai sebagai suatu profesi dalam praktiknya merupakan seni keterampilan atau memberikan pelayanan tertentu berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengetahuan yang memadai yang harus sesuai dengan standar etika profesi. Di lapangan praktik, kita sering mengenal dengan dua jenis bidang profesi sebagai berikut. Yang pertama ada profesi khusus, ialah para profesional yang melaksanakan profesinya secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan utama atau tujuan pokoknya. Nah, yang kedua ada apa sih teman-teman? Yang kedua adalah profesi luhur, ialah para profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, melainkan tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa pengabdiannya semata-mata. Jadi itu profesinya sudah seperti melekat dalam diri kita ya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri profesi. Kita menjadi seorang profesional yaitu pastinya harus memiliki ciri-ciri yang melekat pada profesi yang ditekuni oleh yang bersangkutan atau yang ditekuni oleh kita ya teman-teman. Khususnya profesional humas atau PR profesional secara umum memiliki ciri-ciri itu ada 6. Yang pertama, harus memiliki skill atau kemampuan. Yang kedua, memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab terhadap profesinya. Yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat. Yang kelima, ada otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola atau memanajemennya. Yang keenam, menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya. Nah, di sini sekarang ada prinsip-prinsip etika profesi. Seorang profesional PR atau humas harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar. Seseorang profesional dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukannya, sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang disandang oleh yang bersangkutan. Nah, melalui pemahaman etika profesi tersebut, diharapkan para profesional, khususnya profesional humas atau PR, memiliki kualifikasi kemampuannya tertentu seperti berikut. Yang pertama, kemampuan untuk kesadaran etis. Yang kedua, ada kemampuan untuk berpikir secara etis. Yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis. Nah, yang keempat ini yang terakhir ada kemampuan untuk kepemimpinan yang etis. Selanjutnya itu ada pernyataan humas atau PR statement yang bersifat konotatif. Sesuai dengan acuan kode etik profesional humas, secara praktik dalam mengeluarkan statement press atau pernyataan pers untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada publiknya, humas mengacu pernyataan yang bernada pastinya positif. Artinya yang bersangkutan tidak akan mengeluarkan berita bersifat negatif. Nah, pedoman bagi pejabat humas sebagai spokesman yang dikenal dengan juru bicara secara etis pernyataan positif tersebut, pertama untuk berita, yang kedua untuk publikasi atau pesan-pesan yang bersifat positif. Maka pihak humas, public relation officer, dapat mengungkapkan secara terbuka kepada publiknya mengenai aspek publikasi positif. Untuk pemberitahuan, publikasi atau pesan-pesan yang bernada positif ini tidak menguntungkan nama baik perusahaan atau lembaga atau institusi atau tokoh yang diwakilinya. Dan disinilah peranan public relation statement untuk melindunginya demi mempertahankan citra yang baik atau yang positif. Yang selanjutnya itu ada pengembangan profesionalisme. Profesional adalah memiliki kemampuan teknis dan operasional yang diterapkan secara optimum dalam batas-batas etika profesi. Seorang profesional adalah a person who does something with great skill. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme selanjutnya adalah
Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu pengakuan, yang kedua yaitu organisasi, yang ketiga adalah kriteria, yang keempat ada kreatif dan konseptor. Butir-butir pokok sebagai standar moral of public relation ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kode perilaku. Yang kedua, ada kode moral. Yang ketiga, menjunjung tinggi standar moral. Yang keempat, memiliki kejujuran yang sangat tinggi. Nah, teman-teman, ini dia contoh pelanggaran etika profesi. Ketika polisi melakukan hal yang berlawanan dengan prinsip, wewenang, atau norma-norma yang berlaku, maka sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik profesi. Sebenarnya, prinsip pelanggaran kode etik hampir sama di setiap profesi, yakni mencederai citra dari perusahaan profesi tersebut. Nah, ketika polisi melanggar kode etik misalnya, maka bukan hanya jati diri profesi tersebut yang akan dijerat, tetapi juga membuat nama baik atau citranya jadi buruk di mata masyarakat. Banyaknya kasus polisi yang dilaporkan ke Propam menjadi salah satu bukti banyak polisi yang melanggar kode etik. Oleh karena itu, pelanggaran kode etik umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan prinsip kode etik tersebut. Polisi tidak sadar akan tugas utama dan kewajibannya, sehingga tanpa sadar sudah melakukan hal yang melanggar kode etik. Nah, teman-teman, karena dari tadi kita sudah membahas tentang etika profesi, ada baiknya memang kita sedikit nih membahas tentang aplikasi kode etik dalam profesi humas. Mau tahu nggak sih sedikit penjelasannya itu seperti apa? Nah, menurut Burton Key tahun 1994 mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk pada anggotanya, yaitu bagaimana seharusnya mereka berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Nah, nggak kerasa sudah sampai di ujung video saja. Itu tadi teman-teman materi yang saya jelaskan mengenai etika profesi dan aplikasi kode etik profesi humas. Mohon maaf jika memang masih banyak kurangnya, harap dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel A2 Ilmu Komunikasi.